biasanya 4 jam, 5 jam lapar lagi, Pak. Minum banyak lah, supaya nggak haus siang harinya. Minum umpamanya sampai 4 botol gitu, ya botol aqua, tetap saja 4 jam, 5 jam lapar. Jadi yang dicari itu sebenarnya walaupun sedikit tapi berkah. Alladzi yumituni wa yuhyin. Dialah yang menghidupkanku, mematikanku, tapi juga yang yut'aimuni wa yasqin. Dia jugalah Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Minumnya sedikit, tetapi Allah memberikan suplai. Rasa dahaganya kurang. Dan banyak orang seperti itu. Keberkahan itu namanya. Di sahur perlu. Dan di akhir kalau bisa. Menjelang subuh selesai. Ketika beberapa menit lagi subuh baru selesai sahurnya. Jangan jam 2. Kalaupun sudah makan jam 2 takut ini. Nah menjelang mau subuh minum segelas. Saya mengakhirkan sahur ya Allah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian yang keenam, Lailatul Qadar. Menanti Lailatul Qadar. Ini keberkahan. Karena Lailatul Qadar, Lailatun khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah di malam itu lebih baik daripada orang keluar dari rumahnya, membawa senjata berjuang fisabilillah selama kurang lebih 82 tahun. Berjuang terus. Itu kebaikan orang yang berjuang 82 tahun. Dengan orang ibadah di malam Al-Qadar itu. Orang yang malam Al-Qadar lebih baik. Artinya keberkahan. Sehingga dikatakan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam penuh berkah. Ini ada tanya jawab. Ada tanya jawab enggak? Enggak, kalau ada enggak tanya jawab saya teruskan. Banyak sekali nih. Ada 18. Tapi seadanya saja. Kemudian yang ke berapa? 7. Nah, di antaranya adalah pernikahan. Jadi yang belum nikah, nikah. Itu berkah. Yang sudah menikah itu berkah. Rasulullah SAW pernah bersabda, iltamisur rizqa fin nikah, carilah keberkahan melalui pernikahan. Bukan nambah lagi nikahnya, bukan. Yang miskin, ya belum nikah, cepat nikah, insya Allah berkah. Iltamisur rizqa fin nikah, carilah rizki melalui pernikahan. Artinya ada satu tambahan-tambahan keberkahan. Yang tadinya boros sebelum menikah, ketika sudah menikah, jadi bisa banyak ini. Memberi kepada ini. Sebab yang diberikan kepada istri sama dengan seperti nilai yang diberikan ke masjid untuk sedekah. Jadi banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bersedekah ketika sudah punya pasangan untuk yang dinikahi itu. Kemudian berikutnya adalah bertawakal kepada Allah. Itu juga memberikan keberkahan. Usaha, kemudian setelah usaha serahkan hasilnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Pasrah saja. Itu akan membawa keberkahan. Tinggal maksimal. Maka bulan Ramadan ini yang 10 terakhir khususnya sekarang sudah 16 sudah lewat 16, sebentar lagi itu. Itu minimal bapak-bapak ibu sekalian, kita mulai jam 2 pagi itu bangun minimal. Ibadah terus sampai subuh, sampai pagi. Sampai subuhnya Lailatul Qadar itu kan cuma malam, sampai subuh saja. Hatta mata'il fajar, sampai terbit fajar. Tetapi setelah subuhnya jangan tidur. Sebab tidur setelah salat subuh itu menghasilkan kemiskinan. Naumatus subhi turisul faqra. Jangan tidur. Nanti kalau mau tidur karena kurang tidur malamnya, nantilah. Kalau pas enggak ke kantor ya
setelah terbit matahari, setelah sholat duha, untuk nanti siangnya semangat lagi. Dan tidurnya jangan banyak-banyak. Ya, bapak-bapak, ibu sekalian, tidurnya orang tua itu antara 4 jam lah sampai 6 jam. Itu banyak itu. Kalau bayi berbeda. Kalau bayi dari 24 jam bisa 20 jam untuk tidur. Meleknya sebentar. Jadi kalau ada orang yang puasa siang tidur dulu itu bebayan kawak itu. Bebayan kawak itu. Udah tua masih kayak bayi tidurnya. Enggak boleh itu. Kurang berkah. Dan untuk bisa tidur itu bisa menggunakan niat. Ada pelajaran hipnoterapi. Bayarnya mahal kalau ikut kursus ya. Nah, tanpa saya beritahukan saja. Ini enggak ikut kursus enggak apa-apa. Hipnoterapi itu bisa menghipnotis diri, tetapi memberikan semangat diri dan menambah efektivitasnya hidup. Umpamanya mau tidur. Ya Allah, saya mau tidur 20 menit. Ingin setelah bangun segar. Diyakinkan ke dalam diri. Bismillah, kosongkan pikiran kecuali hanya kepada Allah saja. Konsentrasi, kemudian tidur. Insya Allah 20 menit bangun nyaman luar biasa. Kalau nggak percaya coba. Yakinkan kepada diri. Kosongkan otak kecuali hanya ingat kepada Allah saja. Nyaman. Jangan mikirin utang. Ya, kosongkan. Ini hanya ingat Allah, zikrullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidur 1/4 jam cukup. Jadi ketika kondisi capek, banyak kerja ini itu bisa lakukan itu. Dan sanggup bapak-bapak bisa melakukan itu. Untuk namanya hipnoterapi. Yaitu terapi yang menggunakan hipnotis. Tapi bukan menghipnotis orang kemudian untuk mencuri, bukan. Ya, ini anak-anak yang nakal di pesantren, di sekolahan. Dengan menggunakan hipnotis. Tapi untuk terapi. Bukan ini. Jadi memberikan, sebenarnya hipnotis itu memberikan keyakinan-keyakinan aja kepada orang. Sehingga orang itu terbawa otaknya ke kita sudah. Bisa kita lakukan itu. Itu diantaranya keberkahan. Tawakal, istighfar juga keberkahan. Memperbanyak istighfar 10 malam terakhir. Apalagi kalau Ramadan. Ramadan itu yang dimintakan 4. Yang selalu bapak-bapak minta itu 4. Kekokohan iman, keampunan, sorga, dijauhkan dari neraka. Yang kemudian dimanifestasikan dalam doa bapak-bapak. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah, mengukuhkan tauhid. Astaghfirullah, minta doa ampunan. Kemudian nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridhonya Allah dan surga. Kemudian wa na'udzubika min sakhatika wan nar, aku minta dilindungi dari siksa neraka, dari angkara murkamu dan seterusnya. Ini 4. Nah, malam harinya istighfar ini menunggu Lailatul Qadar disunnahkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu minta ampunan. Sebab kalau sudah dapat ampunan dari Allah, surga. Kalau enggak dapat ampunan, mukmin mangkir dulu di neraka. Kita minta jangan dimasukkan surga, tapi istilahnya setelah disiksa. Waduh, kalau bisa langsung, tapi dibebaskan di neraka, masuk surga. Mukmin rata-rata nanti kalau yang banyak dosanya itu nginep dulu di neraka baru masuk surga. Kita ingin dibebaskan dari siksa neraka. Nah, itu aitqun minan nar itu kalau menurut 10 hari pertama itu katanya untuk menggapai kasih sayang Allah, dan untuk kasih sayang ini untuk menggapai 10 hari yang kedua dapat ampunan Allah. Kasih sayang Allah dan ampunan Allah ini untuk menggapai 10 hari terakhir dari Ramadan supaya dilepaskan dari siksa neraka. Saya kira itu sajalah, sudah mau jam 1.
Nanti sisanya kapan-kapan sajalah. Yang penting itu cukup banyak. Kalau kita lakukan istighfarnya terus, menanti Lailatul Qadarnya terus, tilawatul Qur'annya terus, iman dan takwa dikokohkan, tawakal, sedekahnya, dan berbagai macam amalan ibadah yang lain, insya Allah menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.